got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajak kamu semuanya untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahannya hanya ada alat tulis dan lembar pengamatan. A few moments later. Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan, pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Berikut ada hasil temuan hewan. Ada ayam, ada kupu-kupu, dan ada kucing. Ada kelinci dan juga ada kaki 1000. Selanjutnya ada hasil temuan tumbuhan. Yang pertama ada putri malu, yang kedua ada pohon pisang, dan yang ketiga ada kaktus, yang keempat ada pohon mangga, dan yang kelima ada bunga sepatu. Langkah kerja yang kedua yaitu catatlah ke 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan pada lembar pengamatan. Kemudian langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah kalian catat. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Hewan dan tumbuhan bergerak dengan caranya masing-masing. Hewan bergerak dengan menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan pada tumbuhan, bergerak karena adanya rangsangan dari luar seperti cahaya matahari dan media pertumbuhannya. Seperti pada video berikut ini, ayam bergerak dengan menggunakan kakinya. Sedangkan pada tumbuhan putri malu, bergerak dengan cara menutup daunnya yang dipengaruhi oleh rangsangan atau getaran dari luar. Respon ini merupakan gerak seismonasti. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Hewan dan tumbuhan bernapas dengan alat pernapasannya masing-masing. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Sedangkan pada tumbuhan bernapas dengan menggunakan alat pernapasan yang berupa stomata dan lentisel. Seperti pada video berikut ini, kucing bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kucing termasuk salah satu jenis hewan mamalia. Sedangkan pada pohon mangga bernapas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu membutuhkan makanan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan biji-bijian. Sedangkan pada tumbuhan memerlukan makanan melalui unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian menyerap air dan menyerap sinar matahari. Tumbuhan akan membuat makanannya sendiri dengan melalui proses fotosintesis. Seperti pada video berikut ini, kelinci memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sedangkan pada kaktus memakan unsur hara yang ada di dalam tanah dan menyerap air serta menyerap sinar matahari. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan yang mulanya kecil hingga tumbuh menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Pada video berikut ini, kucing yang mulanya kecil akan bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih dewasa. Sedangkan pada pohon mangga yang mulanya kecil akan bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih tinggi hingga berbuah. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, dengan cara beranak atau pipipar, dan dengan cara bertelur beranak atau ovopipipar. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif merupakan proses berkembang biak tanpa melalui perkawinan dan penyerbukan.
Sedangkan pada generatif merupakan proses berkembang biak dengan melalui perkawinan dan penyerbukan. Seperti pada video berikut ini, ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, sedangkan pada pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif atau dengan tunas. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan ini dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, angin, dan lainnya. Pada video berikut ini, kaki seribu memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Ketika disentuh, ia akan melingkarkan tubuhnya. Hal ini merupakan bentuk pertahanan diri dari gangguan luar. Sama halnya dengan kaki seribu, putri malu juga memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Ketika disentuh, ia akan menutup daunnya. Hal ini merupakan bentuk pertahanan diri dari gangguan luar. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, langkah kerja yang keempat yaitu membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Itu saja video mengenai praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.